program Magister Teknik Informatika. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Ahmad Beni terkait dengan mata kuliah yang beliau sampaikan, yaitu mata kuliah pengembangan dan penjaminan kualitas software. Ya, selamat datang. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Baiklah, di mata kuliah kita singkat PPKS. PPKS ya? Ya, pengembangan dan penjaminan kualitas software. Ya. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu yang ditawarkan, diwajibkan di PJJ Konsorsium Aptikom. Oke, baiklah. Yang pertama, kira-kira apa yang disampaikan outline di mata kuliah ini? Ya, ini menarik ya, kalau bicara software ini tentunya tidak terlepas dari sejarah pengembangan software di seluruh dunia ya. Oke. Banyak proyek-proyek software itu gagal dikarenakan bisa jadi memang faktor politik dan sebagainya, tapi yang jelas bagaimana dia tidak memahami metodologi pengembangan software yang baik seperti itu. Atau misalkan dia selalu kalau misalkan pengembangan software itu di luar dari schedule, selesainya seperti itu. Mungkin ngejar project, ngejar tayang gitu ya. Jadi di sini kuliah ini akan sebenarnya ada sisi tertentu yang sebenarnya pengulangan di S1 ya. Seperti misalkan mengembangkan model software atau pengembangan model sistem, misalkan kayak waterfall dan sebagainya, itu kan prototype dan sebagainya, itu sebenarnya pengulangan tapi perlu diulang kembali. Jadi karena saya melihat kalau misalkan saya melakukan kuesioner ke mahasiswa S1 kemudian dia lanjut ke S2, dia itu tidak bisa membedakan antara coding application dengan software gitu kan. Padahal software maupun aplikasi itu suatu hal yang berbeda ya. Kalau misalkan coding ya sekedar coding program. Sedangkan software itu coding plus dokumentasi dan seterusnya dan standar yang digunakan seperti itu ya. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Tidak hanya software jadi itu dianggap software itu belum jadi sebetulnya. Belum jadi karena belum ada dokumentasi. Nah, kebanyakan programmer kita itu karena mungkin tergantung proyeknya. Karena dia proyek individu ya, dia hanya mengembangkan aplikasi untuk tujuan khusus. Nah, kalau bicara software itu bekerjanya tim nanti. Ya, bekerjanya tim, teamwork, sehingga ada proses dokumentasi dan tentunya hal yang terpenting adalah kita menggunakan software itu tentunya kualitasnya baik. Ya toh. Nah, makanya kuliah ini lebih cenderung bagaimana menguji software. Jadi karena itu hal yang terpenting. Sehingga menghasilkan kualitas software yang baik seperti itu. Itu mengapa perlu dipelajari? Maka perlu dipelajari gitu. Jadi dan itu saya rasa di S1 belum sampai ke sana gitu. Belum detail seperti itu, dan ini perlu dipertajam di PJJ S2. Dan itu terkait dengan mata kuliah manajemen proyek, kalau di sini juga ada, dan itu sangat erat sekali kan. Sedangkan itu manajemen proyek dari sisi biaya, bagaimana cost software dikembangkan, bagaimana nanti di ujungnya itu testingnya harus seperti apa kan gitu. Nah, tergantung nanti tipe software yang akan kita hasilkan. Nah, itu nanti model pengujiannya juga berbeda. Jadi seperti itu. Paling urgensinya apa nih di mata kuliahnya? Paling urgensinya nanti ya itu tadi, bagaimana menguji software dengan baik. Nah, di situ sisinya. Terus nanti tentunya kalau ujung-ujungnya kualitas apa yang akan kita tuju kan gitu. Dan ini sangat tergantung tipe software apa yang akan kita bangun kan gitu. Dan standar apa yang kita pakai. Kan kualitas itu adalah karakteristik yang terukur dari suatu software. Dan tentunya karakteristik ini tergantung standar yang kita mau pakai kan. Kan gitu. Atau nanti juga tergantung kebutuhan pengguna kan. Nah, sehingga nanti ujung dari pengujian software itu adalah acceptance test. Nah, acceptance test adalah ketika masuk ke user. Nah, user itu merasa enak nggak pakai software itu dan sebagainya, ya kan? Atau sesuai nggak dengan pesanan dia kalau memang itu proyeknya dia gitu. Biasanya kan pembuat software kan sesuai dengan proposal. Justru, nah ini celakanya kalau mohon maaf kalau proyek pemerintah itu sesuai dengan sesuai dengan waktu ya dibilang modulnya sudah selesai semua dianggap yang penting ada laporan kan gitu. Yang penting tidak keluar tempo padahal defeknya terlalu banyak seperti itu. Oke, kembali ke pelaksanaan mata kuliah PPKS ini nanti kira-kira mahasiswa itu apa
kan nanti di dalam kan ini online ya. Betul, nanti ya kita mengadakan secara sinkronus atau asinkronus. Ya, ada dua tentunya cara nanti. Kita lebih banyak diskusi, di samping nanti kita bisa tanya jawab ya toh. Penugasan yang titik beratnya nanti kira-kira. Titik beratnya adalah punya gambaran betul. tadi. Jadi nanti contohnya software seperti ini ada coding kecil, kira-kira kesalahannya ada di mana. Misalkan. Nanti maju ke project coding yang besar, nih salahnya ada di mana. Jadi kita kasih test case, dia ngerti nggak ada failure nggak di dalam software itu dari coding kecil tadi. Makanya kan codingnya harus benar. Iya, tentunya coding ini juga mengurangi bug-nya. Nah, ya kan. Nah, ini juga codingnya tergantung project kan. Ya, sekarang projectnya kira-kira web based nggak atau bukan? Ya kan bahasanya beda nanti. Kan gitu, ada dua jenis kan gitu ya. Desktop maupun web. Betul, seperti itu. Kira-kira yang betul itu gimana Pak? Secara pengembangan software yang baik ini kan ada pendampingan, ada training. Iya, kalau ya itu betul. Satu kesatuan juga ya? Ya harus satu kesatuan. Jadi ujungnya emang manajemen proyek ya kan. Tergantung proyek nanti ada manajemen testing. Ini manajernya sendiri lagi kan gitu. Jadi ketika bicara testing itu nanti ujung-ujungnya ini testing ya. Kalau pengembangan juga hampir mirip. Ketika pengembangan hampir mirip juga harus teamwork kan. Per modul ngerjakannya kan gitu ya. Nanti ada bagian modul GUI, ada bagian modul untuk yang susah-susah. Misalkan harus ada di situ misalkan ada algoritma kecerdasan harus dimasukkan misalkan. Maka itu harus yang pintar-pintar itu seperti itu. Oke. Ya. Terus gimana? Bagaimana mengembangkan dan menjamin sebuah perangkat lunak itu? Ya itu tadi bagaimana jaminannya ya tentunya biar itu nanti ya paling sederhana betul-betul dipakai gitu ya. Ketika dijalankan tidak ada error. Pasti kan? 100% itu. 100% tidak ada error minimal. Tapi kan tidak ada yang 100%. Iya, versi kan karena versi 1. Jadi makanya ketika mengembangkan itu harus versioning yang bagus. Nah, ketika dalam setiap versioning itu harus ada testing juga seperti itu. Nah, pengujian juga macam-macam. Pengujian ke komunitas kita dulu, ya toh. Pengujian sesama vendor software, baru nanti ke real public pemakai seperti itu kira-kira. Ya. Tapi memang fokus mata kuliah ini lebih karena ini levelnya S2, bagaimana metodologi testing yang baik gitu. Kira-kira seperti itu. Karena ke teori. Karena teori. Jadi, nah memang yang bagus nanti ini ada mata kuliah yang terkait dengan formal method. Jadi metode formal untuk pengujian software. Jadi dia dengan metode formal kita bisa lihat daerah-daerah mana saja software itu jelek seperti itu. Iya. Kita lihat. Iya, karena bicara metode formal itu adalah bagaimana logika matematik digunakan untuk mengukur sesuatu yang buruk gitu, sesuatu kesalahan dan sebagainya. Ya, memang kompleks itu. Kompleks ya. Dan pengerjaan software ini harus tim, nggak bisa. Kecuali bikin aplikasi tadi bisa sendiri kan, karena nggak perlu dokumentasi dan sebagainya. Tapi kalau bicara software harus ada documentation. Ya. Dibedakan. Bedakan. Nah, ini celakanya kalau programmer Indonesia itu yang kayak gitu. Semua sendiri. Mulai dari dokumentasi GUI. Ya dari sampai GUI sampai tanda tangan sendiri juga gitu ya. Harus diajarkan juga. Harus diajarkan. Betul. Bagaimana membuat software yang baik. Standar dokumentasi kan ada juga. Ya kan? Nah, itu harus jelas ya kan. Nanti itu ada namanya kemampuan typewriter documentation ada. Jadi ada apa? Karena buat dokumen yang baik. Ada dokumen yang bagus, terus ada ahlinya, profesionalnya. Kalau di IT itu ada profesional untuk type. Jadi ahli bahasa juga masuk. Ahli bahasa masuk, cara documentation software yang ada ahlinya, ada profesionalnya gitu loh. Jadi kita coding nih, Bapak bagian dokumentasi, Bapak udah tahu gitu loh. Bagaimana ngebangun kelas. Nah, itu ada ahlinya, Pak. Nah, itu ada standar kompetensinya, kira-kira begitu. Saya nggak tahu nih, di IPKIN ada Pak ya. Mudah-mudahan IPKIN ada gitu, atau Aptikom mengadakan juga gitu kira-kira. Barangkali kita tanyakan kita sumbernya nanti. Ya mungkin nanti kalau kita udah berkembang negara ini, nah yang semacam itu bisa cari uang tuh. Untuk dokumentasi software itu bisa cari uang Pak. Itu nanti biasanya tertarik itu mahasiswa. Tertarik, biasanya cantik-cantik nanti. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ahmad Beni Mutiara. Harapannya nanti mata kuliah ini berjalan dengan baik dan ada dua cara nanti yang disampaikan dalam mata kuliah PPKS ini, baik melalui LMS ya dengan Learning Management System dan juga menggunakan
Synchronous. Synchronous, nanti ada ya. kita menggunakan Betul. teknologi VMIT itu. Iya. Nah, nanti harapannya nanti bisa Insya Allah kita dengan- sehat Pak ya. Betul, ya. Karena kalau nggak ada asisten saya ini nggak jalan kuliah ini. Kira-kira begitu. Betul sekali. Mungkin ada harapan terakhir? Ya harapan terakhir semoga bermanfaat nanti kuliahnya kita kan. Artinya setelah kuliah lulus dari ini dia tahu bagaimana membangun software yang baik. Iya. Ya tentunya ya software yang dikembangkan nanti ya berguna bagi masyarakat. Iya. Dan yang Mm. tentunya yang pesan ya. Iya pesan itu. Ya. Demikian tadi Ya. perbincangan kita dengan Prof. Ahmad Beni Mutiara dan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ya. Thank you.